Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Leo couples, Leo Sun Moon Rising and Venus, energi untuk 15-31 Oktober 1-15 November. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun Moon Rising or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Darling Angels, clarify energy Leo couples. Oke, jumping card. Shocking moment. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Ini bisa kamu bisa dia karena ini jumping card. Jadi sesuatu tiba-tiba terjadi, seperti kayak ledakan gitu. Udah ditahan-tahan akhirnya boom gitu. Speak up di sini, bisa dia speak up, bisa kamu speak up di sini. Dipaksain gitu untuk speak up tiba-tiba ya. Karena ini salah satu, bisa kamu bisa dia yang udah nunggu lama dan nunggu untuk speak up begitu. Oke? Bottom of the deck. Oke. Page of Pentacles. Salah satu jadi lebih pasif, salah satu jauh lebih agresif begitu untuk bicara atau speak up. Oke? Clarify for Leo couples, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15 sampai 31 Oktober. Please clarify, please clarify. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, Leo. Five of Cups, Five of Pentacles, the Emperor energy. Sama-sama punya ego yang keras, sama-sama mengendalikan diri di sini. Kalau nggak mengendalikan diri, berarti kalian berdua bisa kayak di ring tinju di sini. Sama-sama keras ya. Yang satu keras, kelihatannya lembut tapi ternyata keras. Yang satu emang kelihatan kerasnya. The Emperor energy bisa di-link dengan Aries, Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Ada penyesalan kamu di situasi di luar kendali. Hilang kendali di sini dari pihak kamu. Dan ini penyesalan kamu. Tindakan kamu yang hilang kendali di sini membuat dia berubah dari kamu di sini. Jadi kalau ketemu nih sama dia udah kayak bukan pasangan, udah kayak enemy atau musuh. Oke. Dia berubah, tentu dia berubah. Mungkin kalian beda usia atau mungkin terlalu muda, meledak dengan emosi, meledak dengan ego. Bisa berbeda culture, makanya yang satu sangat keras di sini, yang satu sangat lembut, sangat peka, sangat sensitif. Jadi kayak beda culture gitu, beda culture. Mungkin juga usia muda ya, terlalu muda, atau mungkin belum dewasa di dalam dirinya. Jadi bertindak seperti agresif di sini. Kayak kalian berdua punya kegagalan untuk manajemen anger emotion ya, manajemen anger itu. Kayak kalian belum lolos di sana gitu, anger management atau manajemen kemarahan. Jadi kadang kita kan kenal diri kita. Kalau kita lagi meledak dengan kemarahan, kita tuh yang harus bisa tahu how to treat ourselves. Gimana cara memperlakukan diri kita tuh saat kita lagi emosi berat gitu. Diri kita yang tahu kan. Ada yang mungkin gue lagi emosi banget, mending gue pergi dulu gitu. Pergi cari udara segar atau
pergi jalan-jalan nongkrong, udah tenang pikiran baru balik lagi ke rumah gitu. Ada orang yang sudah paham gitu, kalau gue ikutin emosi gue bakalan ngomong, nyakitin, menceracau, dan akhirnya akan ada penyesalan setelahnya gitu. Atau mungkin dengan kekerasan tangan, dengan tindakan gitu, tangan kaki ya, tindakan indrawi juga bisa jadi untuk mencegah itu. Mungkin ya paham gitu, orang-orang yang sudah sadar tentang emosi negatifnya yang meledak harus seperti apa dia men-treatment diri dia adalah orang-orang yang sudah lolos dengan anger managementnya dia. Oke. Ini kalian belum. Kalian sama-sama kehilangan rasa, kehilangan kebahagiaan di sini. Juga kehilangan apa tuh? Komitmen. Jadi dia melihat kamu dengan cara yang berbeda. Kamu menyesali tindakan kamu dengan cara kamu yang sangat berbeda dari sebenarnya kamu. Itu tadi karena lagi marah. Ya enggak? Oke. So semuanya di luar kendali. Chaos. Yes. Dan ini jadi penyesalan kamu. Oke. Ya nggak apa-apa. Yang penting belajar dari kesalahan. Five of Pentacles juga di sini tentang beda gitu. Dia ngerasa kayak berubah gitu. Tadinya mungkin dia cinta banget sama kamu, posesif banget sama kamu. Sekarang dia kayak udahlah, lu mau apa juga terserah lu. Pokoknya gue nggak peduli lagi sama lu gitu. I don't care with you. Stay away from me gitu. Lu jangan pernah lihat-lihat gue lagi ya. Lu jangan pernah ganggu hidup gue lagi ya. Itu di dalam hati dia. Karena Pentacles ini dia tidak bicara, tapi di hati dia tuh kayak berceracau gitu. No ekspresi. Oke, kenapa? Di luar kendali. Di Emperor Energy harusnya situasi bisa terkendali, but di sini kayak kalian hilang kesadaran begitu. Dua pihak ya, nggak satu pihak. Oke, baby. Baiklah. The World Energy dari The Moon, Queen of Swords, energi Libra, energi Pisces di sini, Taurus di sini. Kamu kehilangan kebahagiaan kamu. Kamu kehilangan kebahagiaan kamu. Kamu kehilangan cinta kamu karena ya kamu nggak bisa denial. Di sini dia adalah dunia kamu. Kamu nggak bisa denial kalau kamu overthinking di sini. Oke. Kamu masih berharap masih ada masa depan untuk hubungan kamu dan dia. Oke. Kamu punya rasa cinta untuk dia meskipun di sini ada penyesalan. Ya karena kamu cinta makanya ada penyesalan. Ada rasa kehilangan. Kalau nggak cinta mah bodo amat ya. The Moon Energy. Dia mulai banyak diam, mulai bersikap misterius, mulai membatasi diri, mulai tertutup dengan kamu. Atau mungkin ini hanya dealing dengan Pisces. So dia berusaha untuk kurangi interaktif dia dengan kamu. Kamu berusaha untuk ngajak dia ngomong, berusaha untuk membangun kembali komunikasi, but ya ini proses kalian harus bisa membangun kembali koneksi dengan cara yang berbeda. Oke. Ini titik awal kalian berdua untuk kenal sisi arogansi kalian berdua, untuk kenal sisi terburuk kalian berdua. Ini penting untuk bisa tahu gitu. Jadi nanti kalau aku lagi emosi berat nih Yang, aku lagi marah nih Yang, kamu jangan deket-deket sama aku ya gitu. Bisa dong gitu. Karena bukan aku lagi emosi banget itu gitu. Mesti ada komunikasi. Saya ngeliat kamu berusaha untuk speak up di sini, bicara tentang hubungan kalian berdua yang masih ada masa depannya. Tapi dia kayak masih shock ya, kayak shocking moment untuk dia karena situasi di luar kendali. So dia masih ngumpulin tenaga gitu untuk percaya lagi bahwa it will be works again gitu, bahwa ada kesempatan untuk hubungan kalian bekerja lagi
itu dia masih ngumpulin tenaga di sana karena ini menguras gitu, kayak dia ngebanting egonya di sini untuk lebih banyak diam. Tadinya dia mungkin sedikit arogansi, sedikit mengendalikan kamu, perfeksionis, punya standar yang tinggi di hubungan kamu sama dia. Dia adalah leadernya, tapi ini momen dia nggak bisa ngomong gitu loh. Dia ngerasa kayak udah nggak punya harga diri lagi, udah kebanting, semua egonya hilang, rasa semuanya. Dan ya, kalau kamu tanya apa dia berubah, ada sedikit rasa kecewa dengan kamu, dia sedikit berubah di sini. Even di sini saya nggak bisa ngelihat salah di pihak mana karena kayak dua-dua masih sama-sama belum lolos di anger management begitu, ya kan? Contoh kayak misalnya saya marah nih, kalau saya marah saya diem gitu, saya diem. Mau diajak ngomong sampai berbusa-busa juga saya diem gitu. Itu saya yang udah berusaha membangun kesadaran, diem gitu. Saya lebih suka sendiri gitu di kamar, jangan ada yang deket-deket saya gitu, diem gitu. Makanya apa ya, orang-orang di circle saya itu paham gitu, pasangan saya udah tahu tuh kalau udah mulai diem, udah mulai cuek itu oh, lagi marah, diemin aja dulu gitu, lo biarin gitu. Ntar kalau udah reda baru diajak ngomong, udah mau diajak ngomong baru ngomong gitu. Jadi kan dia harus kenal sisi terburuk kamu di anger kamu yang meledak di sana. Kamu juga harus kenal gitu. Jadi kalian berdua bisa mengurangi situasi chaos. Oke? Okay? Kurang, jadi jangan sampai chaos banget dan akhirnya ini dia ngerasa kayak kebanting gitu egonya, nggak ada harga diri lagi. Ini dia. And then dia berusaha untuk gini, dia ngerasa kayak gini, kalau bisa gue jalan gitu, gue pakai ember untuk nutupin muka gue mau kali. Kayak udah nggak ada muka lagi, ngerti nggak, di circle kamu. Jadi dia kayak udah dicap orang yang egois, orang yang arogansi, orang yang pengendali, berusaha untuk menindas kamu, menguasai kamu, gitu Leo. Karena dia yang terlihat egois ya di sini, yang ngatur semua hal, leader banget lah di koneksi kamu sama dia. Oke, okay? Jadi kayak dia ngerasa gitu, kalau ada ember nih, dia mau pakai ember, jalan kemana-mana pakai ember biar nggak ada orang yang kenal dia, nggak ada orang yang tahu dia. Oke, okay? Itu penyesalan kamu, I guess, yes. Itu ya, belajar anger management. Kalau mau hubungannya awet, kita harus belajar sisi terburuk pasangan kita. Oke, okay? Oke. Okay. Bottom of the deck. Bottom of the deck. Kamu overthinking ya, karena dia nggak mau ngomong sama kamu, speechless gitu loh, dia udah nggak kehabisan kata-kata sama kamu. The Justice, King of Cups, di Empress, ada Taurus, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. Di sini Libra cukup kuat. Bisa juga tentang keadilan, bisa juga tentang keseimbangan terjadi. Saya ngeliat kayak gini, ini momen gitu, kalian bener-bener kelihatan gitu taringnya ya kan, taring tanduk ekor tuh kelihatan, memang harus ada fase itu ya, nggak, jangankan kalian, saya sama pasangan saya juga gitu, ada momen kita marah gitu, ada ngomong yang kasar gitu, emang ada momen itu, tapi jangan buat itu sering terjadi, belajar dari situ gitu, belajar kalau jadi akhirnya bisa ngomong gitu, kalau aku lagi marah kamu harus gini-gini ya, jangan deket-deket aku dulu gitu. Jadi lebih bisa treatment gitu loh, bisa treatment diri sendiri dan bisa juga treatment pasangan gitu. Jadi jangan deket-deket biar nggak kena mentalan emosi negatif gitu kan. Nah ini tentang pertumbuhan hubungan di Empress Energy, tentang pendewasaan, hubungan semakin bertumbuh ya, semakin bertumbuh. Kalau kamu berharap keadilan, di sini ada keadilan, atau bisa ini tentang karma situation. Dia jauh jadi lebih dewasa, mungkin selama ini terlalu pengendali ya, yang ngatur kamu, ngurusin kamu, kendaliin kamu, tekanin kamu gitu. Kayak kamu hidup dalam tekanan selama ini karena dia melihat segala sesuatu sangat perfeksionis dengan standar dia. Dia berusaha untuk menguasai, mengendalikan semuanya gitu. Tapi at the moment on Oktober akhir ini dia udah okay? Dia lebih baper, dia lagi tenggelam dengan rasa dia di sini. Okay, King of Cups.
rasa down ya, dia rasa down di sini, rasa malu, ya, kayak dia pengen banget sembunyi gitu. Jangan sampai ada orang yang kenal dia, tahu dia, lihat dia ngapain aja gitu. Dia nggak mau, lagi gampang baper, lagi gampang annoying gitu, gampang kesel, gampang sebel gitu, lagi nggak stabil emosinya di sini. Meskipun dia mencoba untuk jadi dewasa, bertumbuh, mendewasakan diri. Ada titik yang menurut saya sangat amazing di sini karena dia mencoba untuk jadi jauh lebih sabar. King of Cups di Empress Energy. Belajar sabar. Dan ini nggak ada di kamusnya dia. Dikeras di sini. My way or highway. But di kondisi Oktober, dia belajar untuk mengenal kata, aku harus punya kesabaran di sini. Rasa sabar, harus sabar, harus sabar, harus sabar. Jadi kayak maintenance negative emotionnya dia, belajar untuk anger managementnya dia gitu. Dan dia tahu rasanya, proses bertumbuh dari situasi yang chaos di sini. Walaupun the moon energy kayak dia pengen ketutup gitu, jadi kayak udahlah, kalau gue bisa pakai ember untuk keluar, gue mau pakai ember gitu. Oke, jadi the justice energy, kamu dapat keadilan di sini, bisa karma situation. So penyesalan kamu di sini, keadilan di sini, ini bisa juga legalitas hubungan ya. The Tower moment, the universe memberi keadilan. Oke, dia pendendam, so be careful. Energy, the Nine of Cups di sini, the Devil energy, Capricorn, atau memang dealing dengan Capricorn aja, nggak berarti apapun, ya. Bisa juga tentang negative emotion. Oke, dia dendam membara dengan kamu di sini. Oke, tapi dia pendam ya. Dia pendam. The Devil energy, hati-hati, ini seseorang yang cepat sekali tersinggung, emosinya cepat naik. Karena ini tentang emosi. So the devil, overreaction, over feelings, perasaan yang berlebihan begitu. Jadi ini di perasaan dia. Jadi orangnya lagi sensitif, senggol bacok ya. Kalau dia tersinggung dia akan melotot. Oke, tangan kaki bergerak. Bisa kekerasan dengan verbal atau tindakan ketika hatinya yang lagi ringkih itu kena senggol atau tersinggung. Nah, ini juga bisa mainkan playing victim. Kenapa? Red flags. Banyak isu dalam dirinya yang belum dia selesaikan, banyak PR dalam dirinya yang belum dia selesaikan di sini. Yang harusnya sudah dia selesaikan dengan proses hidupnya dia. Dia orang yang mungkin proses berdamai dengan keadaan itu masih gagal karena dia pendendam di sini. Orang-orang yang dendam adalah orang-orang yang gagal untuk berdamai dengan keadaan di sini. So hati-hati ya, jangan buat dia tersinggung. So, di sini ada energi dari the Tower, the universe memberi kamu keadilan. Ada keadilan, ada keseimbangan di sini. Perubahan yang terjadi 180 derajat, hidup kamu jauh lebih seimbang, mungkin kamu jauh lebih bahagia. But deep in your heart, deep in your sight, on your moon sign, di sini kamu ngerasa bahwa kamu yang perlu bersikap adil. Oke. Ada juga momen kamu pengen jadi single kembali. Bisa tentang perjuangan untuk legalitas divorce di sini. Legalitas divorce ini jadi harapan terbesar kamu. Ada keadilan untuk kamu dari the universe, so don't worry, you are not alone. Di sini the universe selalu memberi keadilan untuk kamu. But hati-hati karena the Tower moment dan the devil di sini datang berbarengan, ada di energi dia dan kamu. So jangan sampai berlebih-lebihan ya. Jadi mungkin di Oktober ini ada rasa yang gak stabil dari kamu dan dia. Kalian tuh kayak cepet banget tersinggung, cepet banget menilai, mengambil kesimpulan karena udah chaos gitu loh, udah konfliknya udah complicated gitu. Jadi udah apa tuh bahasanya, kayak udah negative thinking sama pasangannya sendiri. Ini dua pihak ya, nggak satu pihak. Jadi kalau dia berinteraksi apa, kamu langsung mikirinnya yang negatif. Begitu juga dia.
oh jangan-jangan nanti dia begini nih, jangan-jangan begitu. Jadi lihat yang negatif gitu dari pihak kamu dan dia. Sama-sama menilai negatif satu dengan yang lain. Cuma bedanya dia dendam. So hati-hati di sini. Dan kamu berusaha jauh lebih adil karena kamu ingin memperjuangkan untuk sendiri, single. Dan dia tahu cara menyiksa kamu. Hati-hati, dia bisa menggantung hubungan, memanipulasi situasi, membuat kamu percaya bahwa kalian bisa bersama. Tapi nanti ini ada situasi dendam, dia revenge di sini. So be careful, Leo. Okay. Dia coba untuk dewasa, but I guess like only you in love in this connection. Hanya kamu yang punya cinta di koneksi ini. Yang kamu pikirkan bahwa ini cinta yang benar-benar menyiksa kamu. Oke. Kenapa ini the tower moment? Kamu pengen banget jadi single. Kamu pengen banget mengakhiri pernikahan kamu, legalitas kamu pengen banget bercerai. Ace of Pentacles di sini ada harta bersama, gonogini. Oke, hatinya begitu melekat dengan materi yang membuat dia merasa bahagia. So, dia akan mempersulit kamu sampai kamu memenuhi apa yang menjadi keinginan dia. The Devil energy, manipulation, deceive di sini, menipu, intrik, drama. So, be careful. Bisa juga dia addiction dengan kamu, karena di sini mungkin secara materi kamu jauh lebih mampu, jauh lebih sukses. So, dia berusaha untuk tidak mengakhiri koneksi dia dengan kamu hanya karena kemelekatan dia pada material things atau harta di sini. Oke, so be careful. Oke, hati-hati ya kalau menurut saya, karena dia sangat sensitif, sangat peka, meskipun dia lebih kalem, tapi kayak danau yang tenang, banyak buayanya, itu dia. Oke, hati-hati. Clarify energi Leo, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 November. Clarify. Please clarify. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Leo. 7 of Wands. Page of Swords. 2 of Swords. Situasi di November cukup chaos. Kalian mencoba untuk bersama lagi tapi kayaknya gagal ya, kayaknya. Karena dia nih peka banget gitu. Jadi kayak kemarahan yang tertunda, you know. Ngerti nggak kemarahan yang tertunda? Kemarahan yang tertunda tuh kayak gini. Tunggu aja lu ya nanti ya. Nah, ketika kamu ngelakuin satu kesalahan dan itu alasan banget untuk dia marah, itu di situ dia akan lampiaskan, itu di luar kendali, the devil energy. Ini bahaya sih kalau menurut saya. Benar-benar berubah. Dia gagal manajemen angernya, gagal di sini. Kayak dia mesti terapi ya untuk menyalurkan kemarahan, perasaan marah, negative emotion itu harus terapi gitu. Dia harus terapi berkali-kali, mungkin juga mengurangi makanan yang memicu emosi negatif atau sulit mengendalikan emosi seperti alkohol, makanan daging merah. Dia mesti banyak puasa ini supaya jangan terlalu meledak begitu dengan emosinya. Saya ngelihat di sini dia blocking kamu. Dia ngerasa situasi chaos, dia nggak bisa lagi kendalikan di sini. Di sini ada Page of Swords, so dia berusaha untuk bicara, menegakkan aturan standar yang dia punya ke kamu. Oke. Jadi apapun yang kamu omongin ini mental, blocking. Bisa memang dia block kamu di sini. Ini dendam ya. Kayak dia sulit berdamai dengan keadaan. Kayak nggak punya harga diri lagi. Mungkin dia malu di sini. Ya. Dan di sini penyesalan kamu. Ada tindakan kamu yang buat dia marah dan sampai kehilangan muka. Begitu malu di sini. So energi dari Seven of Wands. Seperti
kamu batasi agar tidak ada situasi chaos kembali. Kamu batasi dia, ruang gerak dia, komunikasi di sini kamu batasi juga. Kamu tidak terlalu melekat dengan dia karena memang kamu ingin bercerai di sini atau legalitas divorce. Karena di sini ada the justice, so seperti legalitas yang kamu kejar untuk single. Padahal di sini kalian bersepakat untuk coba lagi gitu, ya. Ternyata kalian gagal untuk reconciliation, I guess, like ya udah kacau lah gitu, kayak there is no love atau strong connection di sini, kayak gak ada rasa cinta, hanya ada satu pihak yang mencintai dengan cukup kuat, yang satu ngerasa kayak that's enough, I hate you. Di sini ada revenge juga, balas dendam, pendendam ya. Oke. Dan King of Swords di sini, Ace of Pentacles ini tentang harta gono gini. Ini dari Nine of Swords di sini, overthinking. Kamu stres berat menghadapi dia. Overthinking, kamu jauh berpikir ke masa depan. Seandainya saja saya tidak mengenal dia, seandainya itu tidak terjadi, bla bla bla, seandainya itu di masa lalu, kemudian stres di masa depan. Nanti bagaimana dengan saya di masa depan? Bagaimana kalau dia menahan saya? Bagaimana kalau dia menggantung hubungan, tidak menceraikan saya? Bagaimana bla bla bla, terutama secara materi di sini. Bagaimana kalau dia bersikap tidak adil dengan materi harta gono gini? Pokoknya jauh deh kamu mikir, sampai stres di sini, nggak bisa tidur. Kamu mungkin mengalami anxiety atau panik, takut, cemas berlebihan menghadapi dia, dan ini sangat tidak mudah. Kamu akhirnya jadi stres, ya, kamu stres berat di sini, depresi. You know, Leo, you should know. Memang mahal harga yang harus kamu bayar untuk kemerdekaan kamu, untuk kembali jadi single di sini. Mahal, yo. But you know what? Kamu punya kecerdasan intelektual di sini. Kamu bisa mendapatkan apapun yang hilang hanya untuk kemerdekaan kamu. Jadi biarkan itu hilang daripada kamu stres, depresi dengan waktu yang cukup lama. Ini akan merusak mental kamu, Leo. Ketakutan untuk bersama dengan dia. Hilang semua rasa kebahagiaan kamu. Jadi gak apa-apa kamu kehilangan banyak komitmen kamu di sini sama dia, materi di sini. Oke, gak apa-apa. Itu bisa dicari lagi. Buat apa punya banyak? Kamu masih ada di genggaman kamu, tapi kamu sama dia, dan kamu hidup dengan stres di sini, overthinking. Berpikir jauh ke depan, semakin takut akan masa depan. No. Ya, lebih baik kita tidak usah banyak pegang materi daripada kita punya banyak materi lalu orang-orang yang di samping kita berusaha untuk menyakiti kita hanya karena materi, tidak mencintai kita dengan tulus. Buat apa? Oke, so nggak apa-apa. Kalau memang itu milik kamu bakal balik lagi kok, diganti. Ya. Jadi pikirkan kesehatan mental kamu itu dulu. Kalau kamu mentalnya sehat, jiwanya sehat, kamu bisa nyari lagi materi sebanyak apapun yang kamu mau. Ya enggak? Jangan abaikan kesehatan mental kamu. Oke? Bottom of the deck, Two of Pentacles, King of Wands, Three of Pentacles. Ada kesepakatan di sini. Kalian membangun kesepakatan bersama. King of Wands, my way or highway. Keluar tuh tindakan dia yang mendominasi. Dan di sini kamu bingung karena kamu banyak kehilangan semua yang kamu miliki, terutama material things atau materi di sini. Gak usah bingung, Leo.
apapun tindakan dia untuk dapat kesepakatan dan itu tidak adil secara materi, ya nggak apa-apa. Kalau dia ambil itu bukan milik dia, nanti hilang juga sendiri. Jadi kalau dia bersikap nggak adil sama kamu, dia mendominasi berlebihan terutama tentang harta gono gini, ya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Kenapa? Kalau itu bukan milik dia juga nanti hilang dari tangan dia, hilang dari kepemilikan dia. Dan kalau dia ambil itu dari kamu dan itu milik kamu, itu nanti diganti menjadi milik kamu. Ya. Atau memang itu harga yang harus dibayar untuk kemerdekaan kamu, kebebasan kamu menjadi single di sini. Di sini ada situasi karma, Leo. So, ya, percaya bahwa semua akan adil pada waktu yang tepat. Oke, ada Aries, Leo, Sagittarius di sini, Aquarius energi. Ada kesepakatan di sini. Dan memang kamu bingung karena menurut kamu ini nggak adil. Six of Cups masih ada rasa cinta. Two of Cups di sini juga ada rasa cinta sama dia. The Wheel energy. Kalian bersepakat untuk putus, pisah, cerai di sini. Oke, yes, but ini jadi tidak adil. Kenapa? Dia mendominasi terutama material things di sini. Ini kayak roller coaster. Kenapa? Kamu merasa bahwa lama sekali kamu bekerja keras di sini bersama-sama, and Two of Cups di sini. Kalian bertemu. Jadi untuk lepas dari dia, untuk kamu dapat kemerdekaan dia di sini, mahal harga yang harus kamu bayar. Kalian bertemu dengan situasi juggling di sini. Kemudian mungkin kamu lihat dia udah punya pengganti kamu, itu yang membuat kamu berat. Kenapa? Harta gono gini itu berat sebelah, kemudian dia punya pengganti kamu. Jadi kayak kamu ngerasa bahwa hasil kerja keras kamu tuh dinikmati oleh orang yang harusnya nggak menikmati itu, bukan hak dia. But you know what, Leo? You know the wheel energy di sini, destiny. Memang ini momen kamu harus lepasin. Kamu bayar harga untuk kemerdekaan kamu. Oke. Kalian buat kesepakatan untuk berpisah. Eight of Swords di sini kamu putuskan untuk tinggalkan dia. Ini tindakan kamu. Kamu mungkin berusaha untuk pengajuan divorce di sini untuk dapat legalitas divorce kamu karena dia sudah berubah di sini. I guess like gini. Karena dia itu mungkin pola asuh ya, karena tadi ada Five of Pentacles ini ya. Mungkin dia diasuh dengan keras, dengan tekanan ya. Hidup dia nggak mudah. Pola asuhnya juga keras, circle-nya juga toxic. Dia banyak menghadapi orang-orang yang manipulatif dengan dia. Kemudian dia tidak tahu bagaimana caranya untuk tidak ikut di circle itu, di lingkungan itu, atau dengan pola asuh gitu. Jadi dia tidak memutuskan untuk berdiri tegak dengan karakternya, dengan morality di sana, dengan nilai-nilai religius di sana, dengan kebijaksanaan, pendewasaan di sana. Dia tidak tahu tentang itu. Nah ini tuh membatu, ngerti nggak? Membatu. Jadi lama-lama tuh kan kalau pola asuhnya emang udah keras dari awal dengan lingkungan yang circle yang toksik, tuh jadi keras dia. Akhirnya dia juga pandai bermanipulasi. Dan akhirnya begini hasilnya dia. Kenapa? Dia terkoneksi dengan orang-orang yang toksik tanpa kesadaran. Jadi dia nggak sadar bahwa negative emotion dia, high tempernya dia, itu merusak koneksi dia sama kamu. Dan bukan hanya kamu yang terluka, dia juga terluka. Dan ini sulit untuk berubah, sulit. Karena ini kayak udah merusak karakter gitu. Makanya hati-hati pilih circle. Kalaupun kamu dididik dengan pola asuh yang keras, berusaha lebih dekat kepada Sang Pencipta untuk bisa mengarahkan kamu gitu loh. Untuk tidak termanipulasi dengan pola asuh yang keras begitu. Jadi jangan jadi keras juga gitu. Belajar untuk melihat lebih objektif. Ya. Ini
ini sebenarnya momen dia untuk mendewasakan diri. Dia mencoba, tapi ternyata gagal. Ini kayak roller coaster. Kamu semakin stres di sini. My way or highway. Lu ikutin aturan gue, atau kita ke cara yang lebih sulit lagi. Dan dia nggak akan dengerin kamu, tentu enggak. So kita clarify. Jadi apa ya? Itu dia. Kita adalah pola asuh kita, pendidikan kita, circle kita terutama. Nah itu, kalau sadar kita dididik keras, mungkin jauh lebih objektif menjadi orang lain. Ya, kalau kita pas keras sama orang lain, kita coba posisikan diri kita jadi orang itu yang kita kerasin. Nyaman nggak posisinya? Pelan-pelan belajar merubah. Tapi kalau udah ada spiritual awaken, biasanya berubah total. Ya, tergantung dari perjalanan hidup masing-masing individu. So, kita akan lihat kesepakatan kamu. Yang menurut kamu tidak menguntungkan kamu, tapi kamu dapat kebebasan kamu untuk legalitas divorce. Three of Pentacles di sini. Ini buat kamu stres ya. So destiny, ini energi kamu, kita akan clarify ya. Jadi dia Three of Pentacles, ini destiny, energi kamu. Tapi karena ini general reading, jadi bisa vice versa. Three of Pentacles untuk cross watchers Leo. My darling angels, Three of Pentacles for cross watchers Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Three of Pentacles for cross watchers Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay, Leo. The Hermit energy. Okay, Five of Wands, Queen of Pentacles. Kamu bisa dealing dengan Virgo, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius. So, kesepakatan untuk dia menarik diri. Si dia pandang kamu sama dia nih, dia lihat competition. Di sini kayak dia mandang kamu tuh kayak musuhnya dia, lawannya dia. Jadi bukan pasangan, bukan orang yang dia cintai. So dia menarik diri di sini. Setelah kesepakatan ini kamu akan dapat kemerdekaan. Ini yang buat kamu stres ya. Kamu pengen banget lepas dari dia karena tertekan. So ini meledak-ledak, dia menahan diri. Queen of Pentacles, dia banyak diam, tapi di sini dia seperti bertahan dengan materi. Jadi semuanya kayak lebih berat ke dia gitu. Jadi kamu ngerasa kayak nggak adil. Tapi itu harga kebebasan kamu kalau menurut saya. Daripada kamu, mental kamu rusak, karakter kamu rusak hanya karena kamu bersama dengan orang toksik yang dia butuh banyak waktu untuk memasuki recall atau spiritual awaken begitu. Jangan sampai proses itu kamu lewati dengan tersayat-sayat begitu, dengan penderitaan, kepahitan gitu. Yang gak sih? Oke, bottom of the deck. Ini energi dari Taurus, energi tentang berdoa, mengimani, percaya, nilai-nilai kebaikan religius di sini. Ini juga bisa tentang pernikahan, ini tentang kemerdekaan, ya. The Fool's energy, dia nggak peduli dengan kamu. So, the Sun energy, bahkan dia nggak peduli. Mungkin ada anak di antara kalian, dia nggak peduli. Oke, King of Wands, dia bertindak cukup berbeda di sini. Dia berusaha untuk kembali, untuk bilang dia mencintai kamu, dia bilang dia menyesal. Tapi ini ujungnya tentang material things. Manipulatif ya. Oke. So, ini tergantung kamu. Kalau kamu pilih aja gitu, kamu mau kehilangan diri kamu karena karakter kamu rusak dengan bersama dengan seseorang yang meledak-ledak di sini. Bahkan dia nggak peduli di sini. Atau kamu kehilangan bagian dari hasil kerja keras kamu, tapi kamu dapat kemerdekaan kamu. Nanti kalau kamu sehat, kamu bisa cari lagi. Oke. Dia tidak mau berpisah dari kamu karena material things. Di sini Queen of Pentacles. Kamu mungkin selalu stabil dengan pendapatan kamu,
punya bisnis sendiri, sumber finansial yang cukup stabil. Oke. Satu kuncinya kalau dia mau gitu loh untuk merubah, benar-benar sungguh-sungguh. Tapi memang harus terapi, nggak bisa karena ini kayak sudah menahun ya, sudah terbentuk karakternya yang keras, yang suka manipulasi di sini. Oke? Kita lihat energi kamu. Jadi dari dia akan bertahan ya. Jadi kalau mau berpisah, ada kondisi yang akan dia tentukan, terutama tentang material things atau harta gono gini. Kita clarify the wheel energy for Leo couple, sun, moon, rising, and Venus. Ini energi kamu ya, the wheel energy. Clarify please for Leo, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, Page of Pentacles, Ace of Wands, King of Wands. See, gak adil ya kan? Page of Pentacles, Queen of Pentacles. Oke. Kamu mencoba untuk menerima bagian kamu di sini. Ace of Wands, tindakan kamu cukup bersemangat. Kamu sangat passionate, terutama tentang merdeka, mencari kebebasan kamu untuk pisah sama dia. High Priestess di sini, intuisi kamu udah ngasih tanda ke kamu bahwa kamu akan menunggu lama dan akan sulit menjalani kebersamaan dan akan terus ribut lagi dan lagi kalau kamu tidak penuhi keinginan dia. Itu tadi saya bilang, kalau kamu kehilangan materi karena harta gono gini lebih banyak ke dia, kalau itu bukan milik dia, dia ambil dari kamu, itu pun akan pergi dari hidup dia. Materi itu ya. Tapi kalau itu milik kamu dan dia ambil, itu akan dikembalikan ke kamu kalau memang itu milik kamu gitu. Apa yang terjadi? Mungkin nanti dapat anugerah dari tempat lain dan itu akan lebih besar begitu. Karena saya lebih melihat utamakan kesehatan mental kamu, kesehatan jiwa kamu. Dia akan menggantung hubungan cukup lama di sini. Situasi kamu akan seperti mistism, seperti hantu, ada dan tidak ada. Pasangan iya, ada legalitasnya, tapi nggak tinggal bersama, digantung hubungannya, dikendalikan kamunya, dan ini sangat lama digantung. Kemudian kamu akan merasa menyerah, lelah di sini untuk bertahan, kelelahan karena terlalu bekerja keras dalam hubungan ini. So, akan bertengkar lagi dan lagi. Begitu aja the wheel energy. Secaranya bayar harga, biarin aja. Tuh kamu akan, kalau kamu sehat mental kamu, sehat jiwa kamu akan jauh lebih nyaman bekerja daripada kamu stres di sini. Depresi, overthinking, gak bisa tidur, ini lari ke, kalau pikiran kita udah sakit itu lari ke badan kita, lari ke jiwa kita, merusak semuanya. Kalau udah rusak butuh waktu untuk memperbaikinya, bahkan ada yang gak bisa diperbaiki kalau karakter udah rusak, ada yang gak bisa diperbaiki. Oke? Jadi perhatikan jiwamu daripada materi. Oke, karena materi bisa kamu raih dari tempat lain dan akan digantikan. Ini ada jumping card, isolation. Di sini mungkin pasangan kamu atau kamu ini di sini tentang angel atau penjara. Beberapa mungkin ada legalitas di sini, kasus hukum. Isolation biasanya juga tentang penjara. See? Di sini bottom of the deck, guess. So ada yang mungkin harus menjalani masa hukuman di sini. I guess like angel di sini cukup kuat. Ada proses hukum yang berjalan di sini. Ya, kamu bayar harga terlalu mahal, tapi saya mau kasih saran untuk kamu, ini untuk yang resonate ya. Cintailah jiwamu, cintailah tubuhmu, cintailah pikiranmu. Lebih daripada engkau mencintai materi atau hasil kerja kerasmu. Kenapa? Kamu bisa cari lagi.
Kalau punya jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, pikiran yang sehat. Tapi kalau kamu stres, depresi, meskipun ada materi di genggaman kamu, itu nggak bisa kamu nikmatin. Bahkan kamu akan lupa bersyukur. Kenapa? Terlalu stres hidup kamu. Dia bikin kamu nggak nyaman bersama dengan dia. Dia menyiksa psikis kamu, jiwa kamu. Ingat, dia sangat temperamen di sini. Meledak-ledak. Oke? Ini ada saran dari Chakra Wisdom for Leo, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Energy November 2022. Clarify, please. Clarify. Oke, Leo. Expansion di sini. Expansion seperti kamu perlu untuk melihat di sini, kayak kamu bertemu dengan the universe. Di sini ada Earth Mother. The universe di sini seperti memberikan kamu kekuatan. Di sini ada golden light. Dan di sini ada angel yang guardian angel kamu yang ngasih kamu semangat bahwa kamu nggak sendiri. Mungkin ya, saya ngelihat di sini tentang momen dia juga menyadari bahwa dia perlu untuk berubah di sini, karena ini momen mungkin teguran keras dari Sang Pencipta, the universe, untuk dia supaya berubah, recall begitu, agar dia mau berubah di sini. Tapi kayak circle dia tidak membawa dia pada momen itu gitu loh. Kita kalau ngadepin recall atau namanya spiritual awaken, itu ketika kita kehilangan semuanya, tapi kita berada tetap di circle yang toxic, orang-orang yang toxic di samping kita, itu bisa gagal. Telinga kita jadinya budek gitu, nggak kedengeran panggilan Sang Pencipta untuk kita berubah. Jadi kita mengeraskan hati kita. Ya, jadi mungkin dia dalam proses perjuangan untuk lebih punya kesadaran, tapi ini masih proses. Yang di sini dia sangat peka, sensitif. Bottom of the deck, joy, bersyukur, bersuka cita, bergembira dengan semua yang kamu miliki, bukan yang tidak kamu miliki. Kalau kamu harus kehilangan materi, karena proses harta gono gini ini cukup menyakiti kamu, menyiksa kamu, membuat kamu sangat stres di sini. Bersyukur aja sih dengan apa yang kamu miliki. Kalau memang itu harus hilang dari kamu, berarti itu bukan milik kamu lagi. Memang waktunya harus pergi dari hidup kamu. Oke? Kayak apa ya? Jangan kita terlalu melekat dengan materi. Ya, kita butuh materi, nggak munafik, semua orang butuh materi untuk hidup. Tapi jangan sampai itu menyiksa jiwa kita. Materi yang kita punya jadi menyiksa kita. Kita bertahan, lalu menyiksa jiwa kita. Ya? Ini dari Angel Love for Leo couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy November 2022. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Leo. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. Biarkan dia punya teman circle, ya. Mudah-mudahan ini circle yang positif. Mungkin dia minta bantuan, but ya, mudah-mudahan ini circle yang positif. Oke, bottom of the deck, give your relationship a chance. Work on your partnership, memberi kesempatan pada hubungan agar bekerja kembali. Iya, kamu beri kesempatan. Tapi kayak gagal gitu di November, ada ledakan lagi. Dan dia meledak di sini, the Fool's energy di luar kendali. Dia ambil resiko yang dia tidak sanggup untuk menerima resiko. Ada pertengkaran lagi, in jail di sini. Ada proses hukum yang berjalan. Jadi kayak gitu loh. Maksudnya dia mungkin perlu untuk tahu untuk treatment dirinya dia gitu. Kayak mesti ada konsultasi gitu tentang gimana caranya untuk manajemen angernya dia. Terjadi lagi gitu pertengkaran kamu sama dia. Dan the Fool's energy, dia mengacaukan semuanya.
Dan ini chaos gitu. Oke. Hati-hati. Seperti disarankan kamu memberi kesempatan, tapi ternyata nggak bertahan lama di sini. Oke, clarify. Kenapa nggak bertahan lama? Karena dia kembali sama kamu nggak tulus. Dia manipulasi di sini perasaan dia demi materi, kenyamanan. Queen of Pentacles. Dia mau kerja keras untuk kenyamanan di sini. Oke, so ya, karena di sini ada kesepakatan dan ini pertengkaran buat kamu ngerasa stres. Oke. Clarify saran untuk Leo couple Sun, Moon, Rising, and Venus energy November 2022. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada the spirit whisper, divine guidance, higher knowing. Berusaha untuk jadi dewasa, berusaha menjadi bijaksana. Ini yang dia lakukan. Circle yang dia nggak kurangi ya, circle yang negatif. Seandainya dia punya circle yang positif, agar membantu dia benar-benar bisa meredam high tempernya dia, menundukkan sisi kebuasan dia, terutama tentang emosi yang meledak-ledak. Itu pasti berhasil gitu, tapi ini enggak gitu. Karena ada di sini ada the devil energy. See? Bottom of the deck. Gas, garden, fruition, abundance, reaping what you sow. Lihat apa yang sudah kamu tanam. Itu yang kamu tuai buahnya di November. Kamu kehilangan banyak hal. Penyesalan kamu adalah bertemu dengan dia. Oke. Kamu sebenarnya udah tahu di awal bahwa kalian gak pernah akan bisa menyatu bersama di sini. Tapi kamu abaikan intuisi kamu. Ya udah kejadian. Jangan lagi menyesal. Perbaiki situasi, selamatkan dirimu, apapun yang bisa kamu lakukan untuk tinggalkan seseorang yang sulit untuk berubah. Ya. Pertama, jangan mikirin anak. Banyak orang yang gak mau legalitas divorce itu terjadi karena mikirin anak. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau kamu mentalnya sakit, jiwanya sakit, badannya sakit, gimana kamu mau ngebesarin anak? Oke, jadi jangan lihat anak, selamatkan dirimu baru anakmu. Contoh di pesawat, kalau pesawat itu mau jatuh, yang diselamatkan diri dulu baru orang lain. Begitu juga dengan koneksi yang toksik. Jangan berusaha selamatkan orang lain, selamatkan jiwamu dulu, mentalmu dulu, karaktermu dulu, baru orang lain. Ya. Clarify oracle energy for Leo couple Sun, Moon, Rising, and Venus energy November 2022. Clarify, please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Leo. Seven Chakra Archangel Uriel ini tentang kebijaksanaan menjadi mahkota kehidupan. Seandainya dia nggak gagal ya, karena di awal dia kembali itu dengan manipulatif. Seandainya ini tidak ada gitu. Maksudnya belajar ketulusan itu juga dia butuh proses gitu. Seandainya itu tidak ada, seandainya dia kembali sama kamu karena dia mencintai kamu, benar-benar melihat kamu aja tanpa melihat materi atau harta gunung gini, seandainya itu terjadi, mungkin dia akan bisa kendalikan emosinya. Dia kodependensi, melekat dengan kamu tuh ada benefitnya gitu loh. Jadi nggak tulus. Seandainya dia tulus aja, pasti ini nggak ada ledakan di November. Karena dia nggak pernah bisa belajar untuk jadi tulus gitu loh, mencintai dengan tulus. Oke, bottom of the deck. Ini the thinking man. Kamu overthinking. Udah sampai stres kamu. Depresi kamu. Ini overthinking. Oke. Hidup jadi nggak tenang. Was-was di sini. Ketakutan iya, stres iya. Udah nggak bisa telan makanan. Apalagi nelan ludah. Oke.
So, selamatkan dirimu sebelum engkau menyelamatkan materimu atau anak-anakmu. Karena jiwa yang sehat, mental yang sehat, tubuh yang sehat, pikiran yang sehat akan bisa digunakan untuk mendidik anak, membesarkan anak, dan mencari anugerah rezeki lebih banyak lagi. Oke? Itu aja, bisa vice versa, tidak resonate untuk semua Leo. Terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.